Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah la haula wala quwata illa billah. Sebelumnya ini adalah lemari ya. Lemari ini masih aktif dan ini kegunaannya saya gunakan untuk menyimpan sebuah telur. Kita langsung ke mesin penetas ya. Dimana tadi adalah telur-telur hasil seleksi ya, dimana kita di sana mempunyai indukan KUB, yang mana KUB itu ada 6 ekor karena jumlahnya yang sangat sedikit. Jumlahnya yang sangat sedikit itu jadi kita ingin menyimpannya lebih lama agar nanti bisa terkumpul sangat banyak dan bisa ditetaskan maksimal mungkin 100 butir. Nah, untuk mendapatkan 100 butir itu, kalau kita hanya mempunyai 6 ekor saja itu sangatlah sulit ya. Sangatlah sulit karena apa? Karena kita tahu bahwa untuk mendapatkan 100 butir dalam jangka waktu yang singkat itu membutuhkan waktu yang lama karena kita mempunyai indukan cuma 6. Nah, sebelumnya ini adalah sistem untuk pengeraman dan ini adalah untuk menetaskan. Kita buka lagi saja. Nah, untuk menghasilkan telur yang banyak, dimana kita hanya mempunyai 6 ekor indukan saja. Nah, itu bagaimana caranya? Ya tadi seperti di awal video ini kita lihatkan di sebuah kulkas itu ada sebuah telur. Nah, telur itu adalah tempat saya menyimpan telur hasil seleksi ya, dimana saat kita memberikan atau saat kita mempunyai telur yang mana memasuki kriteria yang kita benar-benar seleksi, akhirnya meskipun kita cuma mempunyai 6 ekor indukan KUB ya, karena yang lain adalah Elba, dimana Elba itu untuk sementara saya ambil telurnya dan belum saya tetaskan. Kita ingin memperbanyak dulu KUB. Nah, dengan memperbanyak ini dalam jumlah telur yang banyak seperti ini ya. Ini karena kita hanya mempunyai 6 ekor saja, maka kita hanya menghasilkan telur itu cuma sedikit ya. Jadi kita rata-rata mendapatkan 1 minggu itu 30 atau 35, bahkan tidak lebih, tidak sampai dari 30 ya. Kita ambil 25 saja. Ini adalah salah satu contoh. 25 dalam satu hari, dalam 1 minggu, dan hanya 6 ekor indukan saja. Jadi kita bayangkan, andai saja kita memasukkan telur dalam waktu 1 minggu 25 ekor itu, menurut saya itu menguras tenaga. Jadi kalaupun panjenengan mungkin bisa saja, tetapi saya ingin menjadikan satu. Akhirnya saya masukkan ke mesin kulkas, ke kulkas maksudnya, kulkas sayur, tetapi kita kosongkan sayurnya dan khusus kita untuk menyimpan telur-telur yang akan ditetaskan. Dan dari 25 telur itu kita juga seleksi ya. Jadi ini adalah telur hasil seleksi, telur-telur pilihan. Jadi kita tahu bahwa telur pilihan adalah di atas 38 gram dan mempunyai bentuk yang sangat baik, dan akhirnya
meskipun disimpan lama, mungkin 1 bulan dalam kulkas, itu hasilnya bisa menetas ya. Lihat, ini adalah hasil dari ayam-ayam telur yang kita simpan di kulkas, dan ternyata bisa menetas dengan baik meskipun kita menyimpannya sangat lama. Ini adalah salah satu solusi bagi kita, bagi rekan-rekan, bagi teman-teman yang mana mempunyai materi ayam kandang sangat sedikit, tetapi ingin mempunyai hasil tetasan yang banyak. Jadi kita simpan saja di dalam sebuah kulkas, yang mana cara penyimpanannya tentu saja sebelum masuk ke mesin penetas kita harus bersihkan ya. Karena apa? Karena kita tahu bahwa di kandang itu juga tempatnya nongkrong pak bakteri-bakteri dan virus-virus. Oleh sebab itu kalau menempel ke kulkas ya, itu harus menempel ke telur, kita harus bersihkan dulu ya. Jadi saat kita melakukan pembersihan sudah benar-benar steril, baru kita masukkan ke mesin ke kulkas. Nah, di situ di kulkas itu kita akan menyimpan meskipun agak lama, itu enggak apa-apa, karena itu adalah di dalam kulkas udara itu sangat dingin, dimana udara dingin itu akan menghambat perkembangan dari embrio itu sendiri, sehingga kualitas telur itu sangat terjaga dengan baik. Artinya kalau kita menyimpan dalam jangka waktu yang lama, insya Allah sudah bisa ditetaskan. Tetapi kalau saya menyimpannya itu sudah maksimal 1 bulan ya, maksimal 1 bulan itu kita masukkan ke mesin penetas dan hasilnya bisa menetas dengan baik. Tetapi rekan-rekan harus diingat dulu caranya. Sebelum kita memasukkan ke mesin penetas, kita angin-anginkan dulu. Itu maksimal 1 jam atau 2 jam. Itu kenapa? Karena kita tahu bahwa di saat kita keluarkan ke mesin penetas, maka telur itu akan mengeluarkan embun karena saking dinginnya, dan saat itu pula saat di luar kulkas itu akan mendapatkan udara yang berbeda, tekanan suhu panas, sehingga akan mengeluarkan embun atau agak-agak air basah itu. Jadi kita diamkan, kita angin-anginkan selama 1 jam atau 2 jam. Nanti setelah kering, setelah kering kita baru masukkan ke mesin penetas, dan seperti biasa kita gunakan suhu dan kelembapan juga seperti biasa. Nah, dengan cara ini ternyata kita sudah bisa mendapatkan hasil telur yang banyak dan bisa menetaskan dengan target ya, yang tentunya saat kita menargetkan ingin menetaskan 100 ekor dalam 1 bulan, itu sangatlah mudah dengan penyimpanan itu. Jadi di sini apa yang saya lakukan hanyalah untuk mempermudah perawatan dan untuk menghemat kandang dan menghemat tempat ya. Jadi tempat saya itu terlalu sempit, maka saya gunakan cara seperti ini. Ini adalah berdasarkan pengalaman, tetapi kalau rekan-rekan mempunyai materi yang banyak itu mungkin nggak usah dilakukan, hanya sekedar info saja, sekedar wawasan saja. Mungkin dengan ini kita bisa berbagi informasi. Andai saja ada yang ingin menambahkan, boleh ditulis di kolom komentar. Kita sharing-sharing, kita berbagi ilmu, dan kita berbagi pengalaman, dimana ini belum saya turunkan karena biar nanti
agak-agak sehat dulu, meskipun sudah kering karena saya belum persiapkan tempatnya. Mungkin hanya itu saja, mari kita tutup, dan semoga sedikit info yang saya berikan bisa bermanfaat dan bisa menambahkan wawasan bagi teman-teman semua.